Pak Prabowo, ya, Gibran itu dikeluarkan Pak, tolong Pak, ya, kabinet. Umur kawan satu ini bicara. Pak, gak usah banyak gaya kau, ya kan? Ngomong kau kayak kumur kau. Tolong Pak Prabowo, kenapa kau minta tolong? Gibran itu dikeluarkan Pak, dikeluarkan kemana? Kau aja yang dikeluarkan dari negara Republik Indonesia ini. Supaya Indonesia adem, saya berharap di mediasi nanti Gibran mundur. Cocok. Palal, kau sekolahnya tinggi, tapi bengaknya tak ampun. Sebelum kau menuntut Gibran Raka Buming Raka, sebaiknya kau cek and dicek dulu, ya, tentang pendidikan di Indonesia dan pendidikan di luar negeri, biar nggak malu-maluin kau. Ya, mudah-mudahan nanti Palal, ya kan, kau dituntut balik oleh Gibran Raka Buming Raka. Gantian, kau pula yang dituntut 125 triliun karena sudah mencemarkan nama baik wakil presiden. Nih saran gua, daripada ngurusin ijazah orang, mending lu sama teman-teman lu ngurusin ijazah masing-masing dulu lah. Pak Roy, nama lu di ijazah aja beda sama ijazah SMP sama SMA lu kan? Ngaku nama dapat gelar keraton, bener nggak lu? Ada buktinya nggak lu dapat gelar keraton? Kau nggak coba ke UGM sana ganti nama kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan kabar mengenai gugatan ijazah SMA Gibran yang nilainya sangat fantastis sekali, yakni senilai 125 triliun. Ini mau pakai beli cilok ya, beli kolor atau bayar utang pinjol ini. Terbaru si Subhan ingin ya diberi kesempatan untuk melakukan mediasi ya, guna meminta Gibran mundur sebagai wakil presiden. Ini mimpi di siang bolong, apa mabok kecobung ini orang? Aduh, sudah jelas sekarang ya tujuan mereka sebetulnya apa ya. Sidang belum selesai ya, masih ditunda gitu ya. Memang bahasanya ditunda gitu. Sidang dijalankan, belum selesai, ditunda minggu depan, kemudian minggu depannya lagi. Bukan sidangnya ditunda, berlanjut tetapi memang istilahnya ditunda gitu ya. Intinya sidang belum selesai, berarti belum ada putusan, apalagi inkrah masih jauh ya kan. Sekonyong-konyong dia meminta agar Gibran mundur sebagai wapres. Berarti sebetulnya ya dia tidak bertujuan mengungkap kebenaran terkait ijazah Gibran, melainkan memang sengaja ingin menjatuhkan reputasi Jokowi dan Gibran sebagai wakil presiden agar mundur. Mungkin saja ya dia ingin putra mahkota Partai Biru lah ya kan yang naik jadi wapres. Koclak ya. Selain itu teman-teman ya juga ada video manusia koplak ya yang meminta agar Prabowo mengeluarkan Gibran. Waduh, mengeluarkan dari kabinet mungkin maksudnya ya, atau memakjulkan Gibran sebagai wakil presiden. Padahal ya orang ini milih Prabowo aja kagak gitu loh. Dia pasti dulu tidak mendukung Prabowo. Begitu Prabowo jadi presiden, dia malah nyuruh-nyuruh ya kan. Sok paling jadi orang yang paling Prabowo. Koplak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pak Prabowo, ya, Gibran itu dikeluarkan Pak, tolong Pak, ya, kabinet. Umur kawan satu ini bicara. Pak, gak usah banyak gaya kau, ya kan? Ngomong kau kayak kumur kau. Tolong Pak Prabowo, kenapa kau minta tolong? Gibran itu dikeluarkan Pak, dikeluarkan kemana? Kau aja yang dikeluarkan dari negara Republik Indonesia ini. Tolong Pak ya, kabinet Bapak itu, ya orang-orangnya Jokowi, buang Pak, kau aja dibuang, karena kau sampah masyarakat.
sampah itu wajib dibuang. Kayak kau gini. Kata dia, dibuang semua Pak, biar nanti tenang Indonesia ini Pak. Indonesia ini akan tenang kalau orang-orang seperti kau ini ya dibuang jauh-jauh. Karena kau hanya provokator. Dan kau siapa? Meminta tolong sama Pak Prabowo. Tolong Pak, buang Pak, Gibran Pak. Kau yang cocok dibuang, ya. Tak mungkin Prabowo Subianto membuang Gibran Raka Buming Raka bengak. 5 kali diminta Prabowo Subianto Gibran itu untuk menjadi wakilnya. Kalau enggak, belum tentu Prabowo Subianto ya menduduki tuh tahta kepresidenan saat ini kalau tidak ada Gibran Raka Buming Raka. Percaya sama saya Pak, Bapak tenang aja Pak. Di belakang Bapak itu masyarakat. Kau siapa? Pak Prabowo bisa tenang. Kau sampah masyarakat. Masa tenang? Gaya kau aja yang gaya, ya kan? Action kau tuh berlebihan. Kau yang cocok, ya dibuang dari negara Republik Indonesia ini. Sampah masyarakat. Terus dibilang dia kan, gak usah khawatir Pak, gak usah Bapak, ya khawatir kudeta-kudeta. Yang mau kudeta Pak Prabowo siapa? Bukannya kalian tuh yang mau mengkudeta Bapak Prabowo Subianto? Yang mencintai Bapak Joko Widodo tidak mungkin mengkudeta Bapak Prabowo Subianto. Karena kamilah yang memenangkan Pak Prabowo di 2024, bengak. Kau bukan pemilih Pak Prabowo Subianto, tapi lagak kali, tolong Pak, buang Gibran Pak, kau aja dibuang. Tak guna kau di negara Republik Indonesia ini, hanya sampah masyarakat. Pembuat keributan, tukang adu domba, penebar fitnah, menebar kebencian. Kau sebanyak gaya kau, ya. Sarankan sama kau, cuci tangan kau, cuci kaki kau, minum obat cacing, tidur kau, gak usah banyak gaya kau, ya kan, corang bengak kau. Ya, saya menduga teman-teman ya, netizen di bagian depan tadi yang meminta agar Prabowo mengeluarkan Gibran gitu ya. Mungkin maksudnya adalah memakzulkan Gibran, mengganti Gibran dengan yang lain ya. Ini mungkin orang yang masih sedang ngelindur ya, karena tadi kan pakai kacamata hitam ya. Kita nggak tahu dia itu matanya melek ataukah tidur gitu loh. Makanya jangan heran ketika Ibu Yohana mengatakan, kau kumur-kumur ngomong atau kumur-kumur ya kan, sikatan dulu lah kalau mau ngomong. Mungkin Ibu Yohana juga merasa bahwa ini orang mungkin belum genap gitu loh, baru bangun tidur ya kan. Nyawanya belum genap kemudian dia ngomong ya. Jadi dia ini masih dalam pengaruh ngelindur. Lanjut. Supaya Indonesia adem, saya berharap di mediasi nanti Gibran mundur. Cocok. Oke. Itu pesannya itu seperti itu ya? Itu. Ya, adem Indonesia akan adem. Oke, baik. Ya. Baik, Bang Suman, terima kasih. Supaya Indonesia adem, saya berharap supaya di mediasi enak aja gini loh Pak, ya kan? Bilang aja, Anda itu sebetulnya ngefans dengan Gibran, ya kan? Iyalah ngapain Anda di mediasi? Untuk apa terjadi mediasi? Mediasi itu memang ya kan dalam sebuah tuntutan itu ada. Dalam sebuah sidang itu memang tahap pertama mediasi. Tapi mediasi itu bisa diwakilkan Pak. Nggak harus Gibran. Gibran bisa mengutus pengacaranya, kuasa hukumnya. Emang kenapa ingin dimediasi? Agar Gibran mundur, sidang belum selesai, putusan belum ada. Enak aja Anda ini mengatakan Gibran suruh mundur. Atau memang sebetulnya tujuan Anda, ya tujuan utamanya agar putra mahkota Partai Biru jadi wakil presiden gitu ya. Bangun dulu Pak, ya kan? Jangan-jangan Bapak ini sedang ngelindur ya. Lanjut. Apa ini? Santo Yosep siap bantah Rosuryo. Nih buat para pemuja sales panci kaum sakit hati ya. Seolah kalian bilang kalau wakil presiden kita Gibran Raka Buming ya, anaknya Pak Jokowi, kalian bilang beliau ngaku SMA di Santo Pak. Jelas-jelas Bapak Gibran wakil presiden kita itu sekolahnya di sini. Nih beritanya di Singapura bos. Kalian itu selalu aja bikin Indonesia itu terhambat untuk menjadi negara maju. Kalian itu ya masih mikirin ijazah. Pentingnya buat apa sih nunjukin ijazah buat kalian Emang kalian itu siapa? Siapa kalian itu? Lah iya kan. Sekarang mulai muncul lagi ya kan.
narasi-narasi agar Gibran menunjukkan ijazahnya saja. Padahal sebetulnya ya Gibran itu sudah pernah menunjukkan ijazahnya, baik SMA ya kan maupun kuliahnya yang dari Sydney itu. Pada saat yang bersangkutan masih mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden ya sekira tahun 2023 lalu, sekira 2 tahunan kurang lah gitu ya di hadapan awak media. Difoto, di shooting ya kan. Tapi saat ini masih minta aja mereka ya kan agar Gibran menunjukkannya lagi. Nah, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Emang kapasitas Anda itu apa untuk ngelihat ijazah saya, kan begitu. Saya aja kalau disuruh menunjukkan ijazahnya kepada Anda ya juga kagak mau, ngapain. Lanjut. Di Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, syarat menjadi calon wakil presiden itu pendidikan paling rendah itu tamatan SMA, MA, SMK atau sekolah lain sederajat. Berarti sekolah luar negeri itu diperbolehkan, kecuali undang-undang itu ditulis wajib tamat SMA di Indonesia. Nah, itu baru tidak diperbolehkan. Nanti yang SMA ke luar negeri jadi sulit untuk menjadi pejabat, jadi wakil presiden. Jangan membuat opini-opini baru. Buat Mas Wapres terus aja bekerja, tidak perlu ditanggapi hal seperti ini. Jangan buang waktu karena ini tidak terlalu urgent dan tidak terlalu penting. Terus aja bekerja untuk rakyat. Salam Indonesia. Lah iya gitu loh. Kalau ada yang mengatakan bahwa Gibran itu tidak boleh mencalonkan diri sebagai wakil presiden Republik Indonesia gara-gara lulusan luar negeri, ya itu sebetulnya orang yang kurang genap ya. Kalau saya mau mengatakan kurang 1 sendok kok sepertinya kurang gitu loh. Iya kan? Sepertinya kurang 1 ember. Aduh, gimana ceritanya gitu loh. Lulusan SMA sederajat, kemudian yang dimaksud itu adalah lulusan dari dalam negeri, nggak boleh dari luar negeri. Ini kan sebodoh-bodohnya orang gitu loh. Orang bodoh aja nggak sebodoh ini. Lanjut. Adili Jokowi. Yang ketiga, makzulkan Gibran. Oh iya, sudah CS. Lu tuh apa tuh? Udah tau situasi lagi panas, masih aja lo nongol. Ngurusin jasa Pak Jokowi aja belum beres, sekarang ngurusin Gibran lagi. Nih saran gua, daripada ngurusin ijazah orang, mending lu sama teman-teman lu ngurusin ijazah masing-masing dulu lah. Bisa tunjukkan di ijazah asli milik saya. Mohon maaf kalau Anda lihat nama saya kok tidak mirip ya. Kok di situ terbaca Suryo Udoro. Kan saya Suryo Noto di Projo. Iya. Pak Roy, nama lu di ijazah aja beda sama ijazah SMP sama SMA lu kan. Ngaku nama dapat gelar dari keraton, bener nggak lu? Ada buktinya nggak lu? Dapat gelar dari keraton. Kau nggak coba ke UGM sana? Ganti nama kalau bisa. Hurufnya di sini sangat rapi. Ini rata kanan, rata kiri. Di sini melenceng. Ya saya nggak tahu bagaimana ada ijazah yang seperti itu gitu ya. Nih lagi Rismon, lu ngaku-ngaku aja kuliah di Jepang. Buat malu orang Indo di Jepang aja lu. Universitas aja ngakuin lu, bahasa Jepang aja nggak ngerti. Masa lupa tapi nggak bisa sama sekali? Aneh-aneh aja. Ijazah sebagai dokter, ya. Ini dokter Tifa. Ini dokter ya teman-teman, bukan doktor. Gue juga nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba dibilang dokter. Tapi dia dokter ya, bukan dokter gitu ya. Nah, lo bertiga ini jasanya masing-masing masih belum bener. Tapi masih aja ngurusin jasa orang. Ironis banget sih. Gimana? Udah dibongkar nih sama netizen barusan, ya kan? Ngapain sih ngurusin ijazah orang ya? Saya tambahin bang ya. Si maling panci itu prediksinya itu nggak pernah benar menurut saya, ya kan? Dia itu hanya benar ketika dia, ya kan, menganalisis videonya Ariel Peter Pan sama Luna Maya sama Cut Tari itu aja, ya kan? Selain itu nggak pernah benar kemarin, ya kan? Ketika Wapres bertemu dengan ojol, katanya ojol-ojolan, ya kan? Katanya ojol palsu, settingan dan lain sebagainya. Mengidentifikasi gambar digital terkait pertemuan ojol dengan Gibran aja salah, apalagi ya kan meneliti atau menganalisis ijazahnya Pak Jokowi dan Gibran. Waduh, jauh ya. Apalagi sudah diungkap juga barusan bahwa ijazah mereka sebetulnya juga bermasalah gitu loh, ya kan? Lanjut. Supaya nggak punya
wakil presiden yang cacat bawaan, Pak. Kata si Palal, supaya Indonesia tidak punya wakil presiden cacat bawaan, Pak. Padahal yang cacat itu otaknya si Palal. Dia tak paham mengenai pendidikan di luar negeri sama pendidikan di Indonesia, tapi dia sudah menuntut wakil presiden ya tidak punya ijazah SMA. Berarti yang cacat bawaan itu adalah si Palal. Otaknya udah lari kompasnya. Ini tengok, pendamping si Palal, mak-mak bengak tukang demo, sok gaya-gayaan aja. Hanya ingin mempertontonkan kebodohan ya kepada seluruh Indonesia. Palal, kau sekolahnya tinggi, tapi bengaknya tak ampun. Sebelum kau menuntut Gibran Rakabuming Raka, sebaiknya kau cek and dicek dulu ya tentang pendidikan di Indonesia dan pendidikan di luar negeri, biar nggak malu-maluin kau. Inilah kalau kebencian yang kau tanam di hati kau itu. Kau hanya mencari sensasi. Mungkin selama ini kau tidak laku, ya kan? Atau tidak punya pekerjaan. Jadi kau coba-cobalah bagaimana caranya menuntut ijazah wakil presiden biar kelihatan kau keren, ya kan? Habis itu kan Palal, sok-sokan kau pakai kacamata. Perasaan ya kan kau mentereng keren dengan menuntut ijazah dari wakil presiden. Palal, tobat kau Palal. Ya, mudah-mudahan nanti Palal, ya kan, kau dituntut balik oleh Gibran Rakabuming Raka. Gantian, kau pula yang dituntut 125 triliun karena sudah mencemarkan nama baik wakil presiden. Nah, saya sependapat ini ya. Ini saya secara pribadi menunggu endingnya karena pasti endingnya seru nih dan saya berharap Gibran tidak tinggal diam, ya kan? Karena apa? Karena rakyat Indonesia ingin melihat gitu, ingin melihat reaksi dari Subhan bin Palal itu tadi. Ketika dilaporkan balik oleh Gibran terkait pencemaran nama baik dengan apa? Ganti rugi 125 triliun. Jual kolor kau, Aduh, jual kolor. Ya, saya tertarik dengan Ibu Yohana barusan ya di bagian depan ketika mengatakan, apa kau bilang ya kan, Gibran cacat bawaan. Otak kau itu yang cacat bawaan. Cacat otak kau itu yang sudah miring, udah geser ke pantat. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.